Selamat pagi, siang, dan malam untuk Romo dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai convolutional neural network yang dimana khusus membahas mengenai deteksi buah menggunakan algoritma dari CNN. Sebelum lebih lanjut, awalnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Malvino Jordan dengan NIM akhir 087, ada Yayu Kristiweko dengan NIM akhir 065, dan ada saya sendiri Gabriel Advent dengan NIM akhir 096. Hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kami kali ini, yang pertama ada pemikiran dasar, di dalamnya berbicara mengenai masalah dan solusi, tujuan juga ada manfaat bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kedua, di sini kami membahas mengenai metodologi, yang dimana di dalamnya kami berbicara mengenai metode yang kami gunakan, data, flowchart, dan cara untuk menentukan akurasinya. Dan yang terakhirnya kami membahas mengenai hasil dan analisis, yang di dalamnya berbicara mengenai rekap hasil, diskusi, keterbatasan, kesimpulan, data, NNN, dan visualisasi hasil. Pertama mengenai pemikiran dasar. Di sini kami menemukan sebuah masalah untuk bagaimana cara mendeteksi buah dari gambar dengan hasil akurasi yang tinggi. Kemudian kami menemukan solusi bahwa untuk mendapatkan hasil akurasi yang tinggi, kami menggunakan algoritma convolutional neural network atau CNN. Tujuan dari proyek kami kali ini yaitu untuk mengembangkan sebuah klasifikasi buah untuk mendeteksi jenis buah. Tentu saja manfaat bagi masyarakat yang pertama pastinya untuk pengenalan jenis buah, juga untuk pengawasan kualitas buah, meningkatkan efisiensi dan akurasi, dan manfaat sendiri bagi ilmu pengetahuan merupakan kontribusi terhadap pengembangan deep learning dan computer vision, di mana dataset berkualitas tinggi juga dapat digunakan sebagai referensi pelatihan penelitian. Selanjutnya mengenai metodologi. Di sini kami menggunakan convolutional neural network atau CNN yang dimana merupakan salah satu jenis dari arsitektur jaringan saraf yang dirancang khusus untuk memproses data seperti gambar dan data spasial lainnya, yang dimana kita ketahui bahwa CNN sendiri sangat efektif dalam pengenalan pola spesial dan fitur hierarkis pada data visual. Nantinya di dalam CNN akan terjadi beberapa tahap seperti konvolusi, yang dimana konvolusi ini merupakan inti dari CNN. Di dalam konvolusi nanti, filter akan digeser di seluruh gambar dengan langkah yang ditentukan dan menghasilkan fitur map. Kemudian ada fungsi aktivasi dan pooling yang terjadi di hidden layer-nya, yang mana fungsi aktivasi di sini akan diterapkan pada setiap kata fitur untuk memperkenalkan non-linearitas pada model. Dan secara khusus fungsi aktivasi ini kami gunakan adalah ReLU atau Rectified Linear Unit, yang mana nantinya akan mengubah nilai negatif menjadi nol dan untuk nilai positifnya akan dipertahankan. Kemudian ada juga pooling yang tujuannya itu untuk mengurangi dimensi data dan mengurangi jumlah parameter model. Nah, dalam proyek kami kali ini kami menggunakan max pooling atau maksimum dari pooling. Dan yang terakhir ada fully connected layer atau lapisan-lapisan terhubung penuh yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau regresi. Selanjutnya mengenai dataset. Di sini kami menggunakan dataset buah 360 yang kami ambil dari Kaggle, di mana kami menggunakan 24 jenis buah dengan rincian buah untuk dataset berjumlah 3.110 gambar, buah untuk data training berjumlah 6.231 gambar. Dan jika di total keseluruhan, maka kami menggunakan 9.341 gambar. Nah,
Untuk alur kerja dari program kami atau bisa dibilang flowchart, yang pertama akan ada pengumpulan dataset gambar buah. Nah, setelah dataset gambar buah tersebut dikumpulkan, akan terjadi pra-pemrosesan dataset atau pre-processing data. Setelah dilakukan pre-processing, akan terjadi pembagian data tes dan data trainingnya. Setelah itu melakukan pelatihan jaringan saraf yang dimana menggunakan CNN. Terus ada evaluasi performa jaringan sarafnya dan terakhir memunculkan analisis dari hasil. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Saya izin masuk. Jadi di tahap pre-processing ini itu ada dibagi menjadi 3 tahap. Untuk yang pertama itu jadi dari data gambar kita crop jadi 100 kali 100. Terus yang selanjutnya kita lakukan augmented atau sanutrasi dan Hue, di mana itu bisa dilihat pada contoh ini, bisa diperbesar sedikit pada gambar yang di atas. Nah, itu kita lakukan saturasi dan Hue, di mana Hue itu adalah rotasi. Nah, jadi bisa teman-teman dan Pak lihat sendiri perbandingan gambar satu dan kedua ini, yang pada gambar kedua itu sedikit cenderung lebih merah. Karena apa? Karena di situ dilakukan di situ dilakukan saturasi. Terus yang selanjutnya itu kita pre-processing dengan menggunakan image data generator yang kita peroleh dari TensorFlow Keras, yang merupakan keperluan untuk pre-processing atau deep learning dari pemrosesan gambar kita nanti. Kayak gitu. Nah, contohnya itu di sini. Jadi di sini kita beri contoh tiga, 6 gambar. Nah, ini pada pre-processing pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan terakhir keenam. Seperti itu. Terus lanjut. Nah, untuk selanjutnya ini adalah arsitektur dari jaringan saraf tiruannya. Nah, di sini ada terdapat 3 inputan, yang dimana 3 inputan itu jika dijumlahkan terdapat 30.000 inputan, yang dimana terdiri dari panjang, tinggi, dan RGB-nya. Dimana panjang dan tinggi itu 100 sama 100 dan RGB-nya. Jadi total RGB-nya 3, jadi total semua 30.000 inputan. Nah, selain 3 inputan, terdiri dari 6 layer konvolusional yang merupakan fungsi aktif yang tadi juga udah dijelaskan oleh rekan saya Gap. Ada terdapat fungsi aktivasi relu dengan nanti hasilnya terakhir ada 24 output seperti itu. Terus saya izin masuk di penjelasan tiap layer, di mana yang tadi udah saya jelasin di 6 layer konvolusional itu ada dibagi menjadi 4 convolutional layer dengan masing-masing terdapat activation layer dan max pooling layer di situ. Dan nanti dua layer terakhir di mana di layer 5 dan 6 itu merupakan dense layer, yang di mana itu ada fully connected layer kayak gitu. Nah, pada layer pertama, layer konvolusional pertama itu terdapat 16 neuron yang ini merupakan decision boundary untuk memisahkan dari 24 kelas. Terus lanjut lagi ke layer kedua, itu ada 32 neuron yang merupakan hasil dari ekstraksi fitur dari neuron sebelumnya. Jadi di situ ada 32 neuron yang merupakan hasil dari layer sebelumnya atau layer konvensional 1. Seperti itu. Terus lanjut lagi ke layer ketiga dan keempat, layer konvensional yang ketiga dan keempat itu merupakan hasil yang sama seperti layer-layer sebelumnya. Kayak gitu. Terus nanti juga terdapat ada yang namanya activation layer yang menggunakan relu dan max pooling yang tidak ada neuronnya. Seperti itu. Terus lanjut ke dua dense layer yang udah saya sebutkan tadi juga pada sebelumnya, pada layer konvensional kelima dan keenam, itu merupakan fully connected layer.
yang dimana dua dance ini digunakan untuk ekstraksi fitur yang lebih maksimal dan merupakan gabungan dari layer 1 dan layer 4. Di mana pada dance layer yang ini ada terdapat 1024 yang merupakan gabungannya, dan pada dance selanjutnya itu merupakan pengerucutan dari layer sebelumnya untuk ekstraksi fitur bertingkat. Makanya di sini coba tolong agak ke bawah sedikit. Pengerucutan tadi itu jadinya di 256 neuron. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pengerucutan itu kita klasifikasikan untuk mendapatkan klasifikasi dari 24 kelas tadi. Seperti itu. Itu output. Nah, lanjut. Selanjutnya next. Nah, selanjutnya rekap hasil. Di mana pada rekap hasil ini terdapat beberapa perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan metode apa namanya metode pengoptimalan yang kita bandingkan itu hasil akurasinya dari ada delta dan Adam. Nah, di sini kita lihat hasilnya pada metode pengoptimalan ada delta itu mencapai hasil akurasi di 0,7. Anggapannya kalau kita bulatkan di 0,8 dan pada metode pengoptimalan Adam itu di 0,9. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan dan kita tarik kesimpulan sementara bahwa metode pengoptimalan Adam itu lebih baik. Terus kita lanjut pada perbandingan menggunakan learning rate pada 0,1, 0,01 dan 0,001. Nah, di sini udah kita cari juga menggunakan dan diperoleh hasil akurasi pada 0,1 itu 0,99 itu hampir mendekati 1, pada 0,01 itu 0,998 dan 0,001 dengan skor akurasi 0,993. Nah, di sini kita tarik kesimpulan sementara itu di learning rate 0,1 merupakan yang terbaik. Terus kita lanjutkan lagi pada perbandingan akurasi neuron pada neuron atau densnya itu di 1024 dan 256 itu menghasilkan akurasi di 0,9, terus di 1050 dan 270 itu satu hasilnya sempurna, terus di dens 1100 dan 300 itu di 0,9. Nah, kita tarik kesimpulan sementara lagi bahwa yang terbaik adalah menggunakan dens yang 1050 dan 270. Seperti itu. Jadi di sini rekapan hasil yang terbaik. Sorry, coba sebelumnya lagi. Nah, jadi kita tarik kesimpulan bahwa metode pengoptimalan yang baik adalah Adam menggunakan learning rate yang 0,1 dengan densnya yang kita pakai adalah di 1050 dan 270. Seperti itu. Terus lanjut kita cek di performa menggunakan performa key vault-nya. Nah, di sini karena tadi data training dibagi dengan data training validasi kita pakai di 80 dengan perbandingan 80-20, berarti yang kita pakai adalah K-vault-nya itu sama dengan 5. Nah, di sini kita cek hasil udah di kita running program, itu kita lihat di sini bahwa K-vault sama dengan 1 itu diperoleh hasil 0,988. Terus K-volt sama dengan 2 di 0,990, K-volt sama dengan 3 itu 0,992, terus K-volt sama dengan 4 itu 0,986 dan K-volt 5 sama dengan 0,8989, sorry. Nah, jadi di sini kita tarik kesimpulan bahwa menggunakan K-volt 3 adalah yang terbaik. Itu dengan hasil akurasi itu di 0,992. Seperti itu. Lanjut. Nah, untuk memudahkan teman-teman juga supaya lebih memahami dan mendalami apa yang telah kami banding tadi sebelumnya itu yang kami jabarkan hanya akurasi. Nah, di sini bisa diperbesar sedikit
Jadi visualisasi hasil dari pemrograman kami, outputnya itu kami sertakan juga berupa diagram. Nah, di sini diagram untuk model yang pertama, model akurasi, itu kita gunakan akurasi sebagai nilai Y-nya dan epoch-nya itu pada X-nya. Nah, jadi kita lihat ini teman-teman, pada model ada delta itu perlu waktu yang cukup lama. Jadi dia naiknya itu sampai mendekati satu atau optimal itu pada dia naiknya seperti diagonal ya teman-teman. Jadi tidak langsung seperti itu. Nah, untuk model loss-nya pun udah lumayan bagus, langsung menurun dan mendekati hasil minim minim error seperti itu. Terus ke bawah pada confusion matrixnya, ke bawah sorry. Nah, pada ini kita lihat diagram diagonalnya. Ini lebih sedikit banyak ke hitam, yang dimana hitam itu merupakan sedikit lebih error. Ini kita lihat ini ada yang masih hitam banget, itu merupakan error seperti itu. Dimana kalau jika dia semakin terang, itu merupakan hasilnya udah maksimal. Dia mendekati putih, dimana yang paling hitam ini nilainya 0, paling gelap dia merupakan error, maksudnya paling banyak error. Terus paling putih ini udah udah optimal atau minim error seperti itu. Terus lanjut ke sebelahnya, ke Adam. Nah, ke Adam ini kita lihat pada model akurasinya, dia langsung pada epoch pertama udah menunjukkan hasil yang optimal. Nah, di ini udah kenanya hampir di 0,8 lebih, mendekati 0,9, sampai di hasil akhir dia konstan di 0, di 1 seperti itu. Dan pada errornya pun langsung minim error. Seperti itu. Jadi pada confusion matrixnya pun beriringan, dia berwarna, diagonal matrixnya pun berwarna dan minim error dia. Mana? Nah, ini kita lihat udah warna-warni. Jadi di situ program udah berjalan dengan baik dan hasilnya pun sempurna. Seperti itu. Lanjut next. Selanjutnya itu visualisasi pada jadi kan tadi udah Adam nih yang terbaik kita peroleh. Nah, kita bandingkan lagi Adam dengan learning rate-nya supaya selain menambah wawasan, kita juga tahu dan tidak mengira-ngira. Nah, di sini dapat kita lihat pada Adam dengan learning rate 0,1, dia langsung menunjukkan hasil yang konstan. Sama seperti tadi ya, teman-teman. Dia langsung mendekati 1 dan konstan dia. Nice. Noise-nya pun nggak terlalu apa. Nah, ini mendekati 1, loss-nya pun atau error-nya pun sama. Seperti diagonalnya juga beriringan, jadi teman-teman ya. Dia lebih kayak minim error seperti itu, atau bahkan bisa tidak ada error di situ seperti itu. Terus um, learning rate Adam dengan learning rate yang 0,1 juga sama, sorry 0,01. Nah, di sini nah, kita lihat teman-teman, dia cenderung tidak langsung tapi bergelombang, tapi tetap konsisten di sini. Mungkin perbedaannya dengan 0,1 hanya di bagian koma 3 angka setelah koma, di bagian akurasi ya teman-teman. Seperti itu. Model loss-nya pun sama. Ke bawah nanti confusion matrixnya pun udah mendekati sempurna. Cuman dia di 0,1 ini cenderung lebih banyak kegelapnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini masih terdapat beberapa bagian yang error. Nah, ini masih ada bagian yang sedikit lebih gelap. Kalau tadi di 0,1 kan nih. Saya lanjut. Pada visualisasi menggunakan pada dense neuron 1024 dan 254, dense neuron 1050 dan 270, dan dense neuron pada 1100 dan 300. Nah, baik teman-teman, dapat kita lihat ini pada dense yang terbaik itu di dense neuron 1024 dan 254. Di mana di sini dapat kita lihat
pada diagramnya sendiri akurasinya udah mau menyentuh satu pada epoch yang pertama sendiri. Nah, itu kita lihat. Sehingga pada epoch yang seterusnya dia konsisten di situ. Konsisten di situ bukan menyentuh satu tapi mendekati satu. Nah, selanjutnya pada errornya sendiri minim di sini dapat kita lihat bahwa hasilnya sendiri errornya itu minim. Seperti itu. Terus selanjutnya pada confusion matrixnya pada penggunaan DENS 1024 dan 254 itu cenderung lebih bervariasi. Di mana pada confusion matrix diagram diagonalnya udah bagus, mendekati hampir tidak terjadi error, minim error maksudnya. Dan pada lainnya cenderung lebih gelap juga. Nah, itu. Jadi dapat kita simpulkan tarik kesimpulan bahwa pada dense neuron yang 1024 dan 254 itu merupakan yang bagus. Seperti itu. Terus lanjut. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Baik, selanjutnya di sini ada visualisasi untuk 5 volt cross validasi. Di sini kami hanya menampilkan grafiknya saja, tidak confusion matrixnya. Untuk volt yang pertama bisa dilihat bahwa bukan hanya volt yang pertama, tapi untuk beberapa volt lainnya bisa dilihat bahwa grafik akurasinya itu hampir mendekati satu dan grafik loss-nya itu lebih baik. Untuk volt yang pertama itu nilai akurasinya 0,988, lalu untuk volt kedua akurasinya 0,99 mengalami kenaikan. Lalu di volt yang ketiga itu mengalami kenaikan juga sebesar 0,99283, lalu di volt keempat itu sedikit mengalami penurunan menjadi 0,986, dan di volt yang kelima itu mengalami kenaikan sedikit menjadi 0,989. Lanjut. Nah, di sini kami dari kelompok mencoba untuk melakukan analisa. Kami mencoba untuk membandingkan beberapa parameter. Nah, parameter ini kami bandingkan untuk mendapatkan kombinasi parameter algoritma CNN yang baik dalam mendeteksi buah. Di sini kami mencoba untuk membandingkan Adam dan ada delta, lalu kami membandingkan learning rate 0,1, 0,01, dan 0,001, serta jumlah neuron 1024 dan 254, 1050 dan 270, dan 1110 dan 300. Dari tabel di samping, bisa dilihat bahwa Adam memiliki akurasi yang lebih baik daripada ada delta, yakni sebesar 0,99. Nah, kelompok berasumsi bahwa kemampuan Adam ini dianggap lebih baik karena mampu memberikan konvergensi yang lebih cepat dan akurasi yang lebih tinggi. Karena Adam menggunakan kombinasi metode momen dan laju pembelajaran adaptif. Nah, selain itu, Adam juga memiliki estimasi momen pertama dan kedua yang lebih akurat dalam menghitung perubahan bobot. Selanjutnya, untuk perbandingan akurasi learning rate 0,1, 0,01, dan 0,001, didapat bahwa learning rate 0,1 itu lebih baik dibanding learning rate lainnya. Ini sedikit bertolak belakang dengan teorinya, yang mana dalam teorinya jika semakin kecil learning rate harusnya akurasinya itu makin baik. Tapi di sini justru learning rate 0,1 yang memiliki akurasi yang lebih baik dibanding learning rate lainnya. Nah, hal ini mungkin karena data yang kami punya relatif sederhana dan modelnya memiliki arsitektur yang dangkal sehingga learning rate yang besar seperti 0,1 mungkin akan menghasilkan angka pembelajaran yang lebih besar pada setiap iterasi yang dapat mempercepat konvergensi pada awalnya. Lalu yang berikutnya untuk perbandingan jumlah neuron, sekedar informasi di sini kami menggunakan dua neuron, bukan dua neuron tapi dua dense layer atau dua fully connected layer, yang mana kami mencoba untuk melakukan kombinasi pada jumlah neuron di dua dense layer ini. Yang pertama bisa dilihat kalau neuron 1024 dan 254 menghasilkan akurasi yang baik 0,99, lalu neuron 1100 dan 300 juga menghasilkan akurasi yang baik 0,998, tetapi neuron 1050 dan 270 itu menghasilkan akurasi yang sangat bisa dibilang sangat baik, yakni 1. Nah, di sini kami berasumsi bahwa seharusnya lebih banyak neuron harusnya akurasinya lebih baik. Tapi justru
bisa menyebabkan overfitting. Oleh karena itu, kenapa pada neuron 1100 itu akurasinya menurun? Itu kami menganalisa kalau pada jumlah neuron segitu itu sudah mengalami overfitting dan yang paling optimal di jumlah neuron 1050 dan 270. Lanjut. Nah, selanjutnya dari model yang kami punya sebelumnya, yakni yang ada yakni dengan kombinasi algoritma optimasi Adam, lalu learning rate 0,1, epoch 25, dan jumlah neuron 1050 dan 270, kami mencoba untuk mengetahui di mana optimalnya model yang kami punya. Nah, untuk mengetahui nilai optimal ini, kami menggunakan fold, K-fold cross validation, di mana ada 5 fold dengan pembagian 80, 20, 80 training dan 20 data validation. Nah, di sini bisa dilihat hasilnya bahwa akurasi tertinggi atau akurasi paling optimal dari model kami adalah pada fold yang ketiga, yakni sebesar 0,992843. Nah, pengujian ini dari pengujian yang sebelumnya, yang pada jumlah neuron tadi, dari 1, ini mengalami penurunan ke 0,99. Itu mungkin disebabkan karena yang pertama, ukuran datasetnya terbatas, dan yang kedua, pengambilan data secara random mungkin berpengaruh dalam penurunan akurasi ini. Selain itu, dengan kami juga ingin membahas akurasi satu yang kami dapatkan ini, itu mungkin terjadi karena adanya data yang tidak terwakilkan atau dataset yang kami gunakan tidak beragam. Artinya, karena dataset yang kami gunakan tidak beragam, model jadi lebih cepat untuk belajar, sehingga pada saat dikasih testing dengan dataset yang notabene-nya hampir sama, model eh, bisa memberikan prediksi yang lebih baik. Nah, dataset yang tidak beragam ini itu bisa menyebabkan eh, akurasinya meningkat, atau mungkin akurasi satu ini disebabkan karena masalah labeling yang tidak seimbang. Sehingga dari kelompok menyarankan untuk coba melakukan analisis lebih mendalam, apakah model yang kami buat ini sudah bagus atau malah terjadi overfitting pada model. Karena kebetulan di sini kami tidak sempat membuat grafik overfitting, mungkin akan menjadi pembelajaran untuk kami di masa yang akan datang. Namun di luar dari masalah itu, kami mencoba untuk mengambil kesimpulan bahwa akurasi optimal untuk model kami dengan kombinasi yang kami temukan sebelum-sebelumnya ini ada pada nilai akurasi 0,992843 pada fakultas ini. Nah, keterbatasan yang kami punya dari penelitian ini adalah penggunaan dataset yang hanya terdiri dari gambar buah dan sayuran saja, sehingga tidak dapat digeneralisasi untuk jenis gambar lainnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa dataset yang kami punya ini mungkin tidak beragam, sehingga kalau misalnya dikasih testing data bukan sebuah, beberapa buah dan sayuran yang ada dalam satu keranjang, mungkin model kami akan kurang mengenali termasuk dalam jenis buah yang mana gitu, karena datasetnya eh, terbatas. Selain itu, kami juga mengalami keterbatasan waktu karena harus merunning 5 volt dan setiap voltnya itu harus 25 epoch. Kami mengalami keterbatasan waktu pelatihan. Lalu eh, karena juga kompleksitas model yang kami punya, sehingga masalahnya adalah waktu. Lanjut. Di sini kesimpulan yang bisa kami ambil, yang pertama, jaringan saraf dengan dataset berkualitas tinggi dapat meningkatkan performa klasifikasi gambar buah. Lalu yang kedua, setelah dilakukan berbagai perbandingan, maka diperoleh hasil terbaik yaitu dengan menggunakan metode pengoptimalan Adam, learning rate 0,1, jumlah neuron dense pertama 1050 dan jumlah neuron dense kedua 270, serta dijalankan dengan menggunakan 25 epoch, itu menghasilkan akurasi yang baik. Lalu pada pengujian model dengan 5 volt, didapat nilai optimal untuk model kami ada pada akurasi 0,99843, yakni pada K-volt yang ketiga. Dan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa keterbatasan yang kami miliki adalah keterbatasan waktu, di mana kami penggunaannya itu mengimplementasikan pada program collab, dan dan waktu pelatihannya itu terbilang cukup lama.
Mungkin hanya itu yang bisa kelompok presentasikan. Jika ada kesalahan, kami dari kelompok memohon maaf yang besar-besarnya. Minal aidin wal faizin. Terima kasih banyak.